Saatnya hari eksekusi Nyonya Yang Hee. Nyonya Hasu mendampinginya hingga detik-detik terakhir Nyonya Yang Hee. Berbeda dengan Nyonya Jasil yang menganggapnya sebagai tontonan dan memaksa Rahi untuk menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Sedangkan Nyonya Yang Hee sendiri sudah sangat siap menyusul suaminya di alam baka. Kata-kata terakhirnya untuk Nyonya Hasu adalah agar mewaspadai Nyonya Jasil. 그대에게 한 가지 일러주고 가지. 자수리한테서 한시도 눈을 떼서는 저것을 믿지 말게. Semua orang harap-harap cemas, sedangkan Nyonya Jasil sudah sumringah nih, seakan semua akan berakhir. 대화자를 일으켜 자우마마를 시하려 했으니 무엇이 보이는 기시한다. 정상 참작의 여지가 없다. 즉시 시해어라. Namun hal tak terduga terjadi saat Algojo sudah mulai mengayunkan goloknya. Tiba-tiba saja Wang Hul dengan lantang menghentikan eksekusi karena ia akan menjadikan Nyonya Yang Hee sebagai istrinya. 도영수는 멈춰요! 어찌 형 집행을 방해하십니까? 형수님은 지금부터 제 부인입니다. Dengan kata lain, mereka tidak bisa mengeksekusi tanpa seizin seorang suami. 누구도 국법을 어길 수 없습니다. 아무도 제 허락 없인! Rupanya itu adalah rencana yang dibuat oleh Tuan Choi Li untuk menyelamatkan Nyonya Yang Hee. 죽어도 형수님을 살릴 수 있는 유일한 방법. 저한테 형수님은... Kejadian itu membuat Nyonya Jasil sangat kecewa. Namun jiwa antagonisnya tetap mengalir. Ia lantas pindah haluan untuk mencelakai Jamyung dengan memanfaatkan pernikahan Wang Hul. 우리 혼인 준비를 해야겠다. 그만 끝을 봐야겠지. 알겠습니다만. Ia akan mendatangkan sirkus milik Tuan Chasung karena sudah curiga dengan satu anak yang ia anggap mirip Nyonya Hasu. 그중에 모아소를 닮은 계집아이 있었던 것도 같다. 그래. Sedangkan Nyonya Hasu yang ketinggalan informasi akan bergerak secara diam-diam tanpa sepengetahuan Nyonya Jasil. 차명이 찾는 일을 좀 더 조심스레 해야겠다. 파수전에서는 모르게 말이다. 드러내지 말고 조용조용. Tuan Chasung oke-oke aja ketika mendapat undangan pertunjukan. Tanpa ia sadari, ada maksud tertentu di balik undangan tersebut. 나라 사이에 오가는 배를 타려면 아무튼 이걸 배 타기 전에 해경 통과소에 우리가 할 수 있는 한 최고. 그랬지. Karena mereka akan pergi ke Nakrang, Tuan Chasung memberikan waktu untuk Puku dan Hengkai agar menemukan orang tua mereka. Ia memberikan baju bayi Jamyung untuk digunakan sebagai petunjuk. 부모를 찾으려면 낭낭의 공연감은 애비애미 한번 찾아보든지 오래 있지는 못한다. 한 번 공연하고 돌아오는 거라. Namun, Puku yang sudah terlanjur menyerah memilih untuk menghilangkan petunjuk penting itu. 후회 안 해 진짜? 엄마 아버지가 날 더 미워한 것 Saat di tepi laut bersama Hengkai, Puku lagi-lagi didatangi oleh Huguk dan kali ini Huguk menawarkan belajar pedang. 검을 가르쳐주마. 대인! 그런 말씀을... 윤놈 죽이는 법, 죄 가르쳐주마. 칼 쓰는 법. Karena pernah dibuat sebel sama Rahi dulu, Puku sangat antusias untuk menguasai pedang. Kondisi fisik Huguk bukanlah sebuah halangan untuk membalas dendam. 죽이고픈 사람은 절대 없고 좀 얄미운 언니는 있어도 다리 병신이라 내 말이 믿었지 않아. 쌩 가르치는 건 몸하고 상관없다. 좀 그렇긴. Di lain tempat, rombongan Hodong sudah bersiap untuk menuju Nakrang menyampaikan bela sungkawa dan menghadiri pernikahan Wang Hul, serta melamar Rahi. 낭낭을 사신으로 가옵니다. 예, 저버는
왕홀의 혼례식에 참석하세요. 왕갱을 조문하고 그 동생 우리 고구려가 반드시 호동과 나이를 맺어 장인 예 폐하 애써 보겠습니다. 오로지 장인에게 달려 있어. Sebelum itu, Goguryeo sudah mengirimkan surat yang berisikan tujuan mereka ke Nakrang. Raja Choili merundingkan masalah tersebut dengan kedua istrinya. 남무사자 주발소가 사신다를 이끈다. 어제 고구려에서 사신을 보낼 테니 비류나무 송옥까지 온다면 왔다 간 지 얼마나 됐다고. 우리 라이를 정혼을 했네. Keduanya sama-sama menolak, begitupun dengan Rahi yang mengatakan sangat membenci Hodong. 우린 청력 결혼을 희생시킬 수는 없습니다. 유일한 왕의 기승권자입니다. 지난번 호동 왕자를 유심히 봤는데 가슴이 따뜻한 남자를 만나. 너도 라인 호동이 마음에 드는가? 죽어도 그딴 자식 싫어요. Namun, ia tidak dapat membohongi hatinya jika Hodong dapat membuatnya berdebar. Terlebih dengan ciuman pertama. Cie-cie. 야, 쿵닥쿵닥 하지 말라니까. 뛰지 마. 싫단 말이야. Lalu kita beralih pada nasib Ratu Goguryeo nih. Malam itu adalah jadwal raja bersama Sojiryun. 대왕 마마 건시옵니다. 건시오. 차비마마께 급시는 날이 옵니다. Namun ia melewatkannya dan justru mengunjungi ratu untuk menepati janji. Mengetahui ratu sudah menopause, raja mulai memberikan hatinya pada ratu. 아니 잠들 수 있게 해주겠는가? 예. Untuk pertama kalinya penantian ratu tidak sia-sia. Sayangnya hal itu justru membuat ratu semakin serakah. Ia sangat ingin mendapat seorang putra penerus tahta dan menyingkirkan Hodong. 나는 왕이 되겠죠. 이걸로 호동의 관을 묶기 위해서. Keesokan harinya, rombongan sirkus sudah sampai di Nakrang. Kali ini Nyonya Jasil akan menggunakan racun ular kobra untuk menyingkirkan Jamyung. 언제까지 꾀꾀거리고 있을 거야? 7.4 독이다. 자명을 어찌 찾아낼 줄 알아내. 두 번 다시. Saat anak-anak mandi, Chiso berusaha menemukan Jamyung. Karena gagal memeriksa dada anak-anak itu, ia lantas memeriksa barang bawaan mereka. 하나하나 불러 가슴 좀 보자고 할 수도. Dan pada salah satu buntalan, ia menemukan susu konde yang dahulu menancap di dada Jamyung. Wah, kira-kira bantalan milik siapa ya guys? Sayangnya kita harus beralih pada pertemuan utusan Hodong yang sudah sampai di Nakrang. Raja Choili sangat menerima kedatangan mereka. Ia meminta berbicara empat mata dengan mertua Raja Muhyul. 그토록 좋은 선물을 주시니 꼭 따로이 연애의 날을 잡아 대적궁이 번잡하니 오늘이 내 처남의 혼례일이라 휴가를 따로이 보고자. 소신 또한 왕자마마를 모시고 이 몸을요. Mereka yang satu kubu untuk menentang Raja Muhyul membuat kesepakatan nih. Suku Biryuna dilarang untuk memberikan pasukan selama 7 tahun untuk Goguryeo. Sedangkan Raja Choili akan menerima Hodong sebagai menantu sampai suku Biryuna mendapatkan penerus dari raja. 비료나부가 대무신화에게 비류나무의 군사를 향후 7년간 동왕자의 발목을 잡아주겠소. 그대의 따님인 제1왕비 비류나무의 피를 이은 외손이 태어날 테다. Berbeda dengan Ratu Jasil yang menentang keras pernikahan tersebut karena berencana menikahkan Rahi dengan Wanghul. Walaupun Wanghul akan menikah, namun itu hanyalah pernikahan untuk menyelamatkan Nyonya Yanghi. 라힌, 우리 호리와 혼인해야 합니다. 태대부인과 혼인하지 않는가? 라힌은 여왕이 될 것입니다. 모양애를 살리기 위한 눈속임일 뿐. Sementara itu, kedatangan Hodong kali ini membuat Rahi semakin jatuh hati. Pasalnya, Hodong berubah 180 derajat dibandingkan saat pertemuan pertama mereka. Hodong bersikap manis,
menggendongnya, bahkan mengkhawatirkan Rahi. Walaupun itu semua hanyalah kebohongan. 공주. 따라오지 마. 부르지 마. 내려놔. 생각보다 가벼워. 공주는 내 왕비가 될 거니까. Nyonya Hasu yang mengetahui adanya sirkus memeriksa apakah ada Puku di sana. Dan untuk kedua kalinya, ia bertemu dengan Puku dan memasangkan pita di rambutnya. 안녕하세요, 왕후마마. 주신 걸로 못 갔어요. 왕후마마 만나면 보여드릴. 뿌꾸. 네. Kebetulan Rahi juga ada di sana nih. Tapi bukan untuk cemburu-cemburuan ya guys, namun justru memperbaiki hubungan mereka berdua. Mereka saling memaafkan dan Rahi menawarkan Puku untuk menjadi pelayannya. 누군지 알아보겠어? 알아봤으면 사과해라. 괜찮아요. 아니에요, 왕후마마. 그때 일은 사과할게. 돈도 주고 예쁜 옷도 주고. 너 내 시비가 될래. Saat Puku minta izin untuk mengajak kakaknya ke istana, Rahi menggodanya dengan mengatakan akan memotong kelamin pria yang masuk istana. Puku yang polos langsung berlari sedangkan Rahi dan Nyonya Hasu tersenyum melihatnya. 우리 오빠도 같이 시비해도 돼요? 폐하 한 번밖에는 궁에선 그게 고추 잘라야 해. 쟤 웃긴다, 엄마. Saatnya upacara pernikahan Wang Hul dan Nyonya Yang He. Hodong mencoba tersenyum pada Rahi, namun justru dibalas dengan ketus. Hodong lantas meninggalkan altar dan tanpa sengaja bertemu dengan Jamyung yang tengah berlatih memutus rantai. Dengan bangga, Jamyung memamerkan kekuatannya, padahal itu hanyalah rantai palsu. 제가요, 천하 장사거든요. Hodong tertarik membawanya ke Goguryeo, tapi Jamyung menolak karena masih tertipu dengan kata-kata Rahi tentang pria yang masuk istana. 뿌꾸. 내 호위무사가 되다. 너 나랑 같이 고구려로. 뭐예요? 나! Malam pun tiba, orang utusan Nyonya Jasil sudah mulai melancarkan aksinya. Ia mencari anak dengan sebuah tanda di bajunya buatan Chiso. Anak itulah yang memiliki susu konde milik Nyonya Jasil. Dia bukanlah Jamyung dan lagi-lagi Nyonya Jasil gagal membunuh Jamyung. Puku yang tersadar melihat samar-samar pembunuh tersebut. Ia langsung panik saat anak itu sekarat. 우리야. Ia menyalahkan Puku karena sebenarnya Huguklah yang menitipkan susu konde tersebut pada anak itu untuk diberikan kepada Jamyung padahal sudah dibuang. 누구한테요? 자기의 근원을 함부로 버리면 안 된다고. Sedangkan Nyonya Jasil merasa menang kali ini dan mengira masalah Jamyung sudah selesai. 이번엔 틀림없겠지? 미안하다 모아소야. Dari kejadian itu, Puku semakin berambisi untuk menguasai pedang bersama Huguk. Dengan ditemani Hengkai, ia terus berlatih bersama hingga dewasa dan memiliki kemampuan pedang yang hebat. Begitupun dengan Hodong yang juga terus berlatih kemampuan pedangnya. Di sela latihannya, tiba-tiba saja Teso datang dan mengabarkan Ratu tengah hamil anak raja dan saat ini sedang dalam pelarian. 열한 공주마마께서 전화를 하셨습니다. 오선전 왕비마마께서 Hal itu membuat Hodong terbakar amarah. 대왕마마께서는 불같이 노하셔서 오선전 마마는
달아났사옵니다. Dan episode pun selesai. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Kamsahamnida.